Ini bukan sekadar pesan. Ini adalah panggilan dari langit. Bukan kebetulan kamu menemukan ini hari ini. Bukan karena keberuntungan atau algoritma. Ini adalah kehendak ilahi. Sebuah seruan yang ditanamkan ke dalam jiwamu karena waktunya telah tiba. Getaran spiritual di sekeliling kita telah bergeser. Angin gaib berembus lebih kencang. Dunia sedang bersiap memasuki sebuah gelombang baru, gelombang yang akan mengguncang yang lalai dan mengangkat yang waspada. Jika hatimu terasa berat akhir-akhir ini, jika tidurmu tidak lagi nyenyak, jika ada kerinduan yang tak terjelaskan dalam dadamu, ketahuilah, itu bukan sekadar perasaan, itu adalah tanda. Tanda bahwa semesta sedang berbicara dan Tuhan sedang memanggil. Ia tidak memanggil mereka yang sempurna, tetapi mereka yang siap. Siap untuk bangkit, siap untuk bertumbuh, siap untuk melindungi jiwa mereka dari gelombang yang akan datang. Dengarkan dengan saksama, wahai jiwa yang terpilih. Ini adalah waktunya untuk bersiaga, bukan berleha-leha. Ini adalah masanya untuk berjaga, bukan tertidur. Karena apa yang akan datang bukan sekadar perubahan, tapi penyaringan. Dunia akan mengalami penyelarasan ulang, sebuah riset ilahi yang tidak bisa dihindari. Tapi hanya mereka yang peka, yang bersih hatinya, dan kuat imannya yang akan mampu berjalan di atas gelombang ini tanpa tenggelam. Sebelum kamu melangkah lebih dalam, sebelum kamu menerima seluruh pesan ini, aku butuh kamu melakukan 3 hal sederhana namun sakral. Pertama, tekan tombol suka sebagai bentuk iman dan kesepakatanmu terhadap pesan ini. Kedua, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal setiap kali suara ilahi berbicara melalui pesan berikutnya. Ketiga, tuliskan angka 77 di kolom komentar, karena 77 adalah simbol getaran ilahi yang membawa kebangkitan dan penyelarasan spiritual. Dengan menulisnya, kamu mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Ingatlah, mereka yang terpilih akan tetap tinggal sampai akhir. Jiwa mereka mengenali bahwa ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah panggilan jiwa. Dan mereka tahu, saat Tuhan berbicara, tidak ada ruang untuk keraguan. Kini, bersiaplah. Karena apa yang akan kamu dengar akan mengguncang jiwamu, akan membangunkan hatimu, dan akan menyalakan kembali nyala suci di dalam dirimu yang hampir padam. Mari kita mulai. Bagian 1. Perubahan sudah dimulai. Langit tidak lagi sama. Udara yang kamu hirup kini membawa aroma perubahan. Bumi sedang bergeser, namun bukan hanya dalam bentuk dan zat, tetapi dalam roh dan makna. Ada sesuatu yang bergerak, tidak tampak oleh mata biasa, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang terbuka dan jiwa yang peka. Inilah awal dari sesuatu yang besar. Perubahan yang tidak ditandai oleh ledakan, tetapi oleh bisikan lembut yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang berjaga dalam kesunyian. Dunia tidak sedang hancur. Dunia sedang disusun ulang. Getaran ilahi sedang membenahi ulang arah hidup manusia, menyaring yang palsu, mengangkat yang tulus, dan menguji yang rapuh. Dan kamu
adalah bagian dari naskah besar ini. Mungkin selama ini kamu merasa hidup seperti berjalan di tempat. Mungkin kamu merasa ada sesuatu yang tidak lagi selaras. Semua yang dulunya terasa aman, kini mengguncang. Dan semua yang kamu andalkan mulai runtuh satu persatu. Tapi ketahuilah, itu bukan tanda kehancuran. Itu adalah tanda persiapan. Alam semesta sedang mengosongkan ruang di dalam hidupmu agar bisa diisi oleh hal yang lebih tinggi, lebih murni, dan lebih benar. Perubahan ini bukan hal kecil. Ini adalah transformasi besar-besaran yang menyentuh setiap lapisan kehidupan, pikiran, perasaan, hubungan, bahkan realitas spiritual kita. Tuhan tidak sedang bermain-main. Dia sedang memperingatkan dan mempersiapkan. Dan mereka yang benar-benar mendengarkan akan tahu bahwa ini bukan waktu untuk ragu. Ini adalah waktu untuk berserah, berbenah, dan bersiap. Kamu bukan orang biasa. Jika kamu sampai di titik ini, itu karena jiwamu merespons panggilan langit. Kamu telah dipilih bukan karena kamu paling kuat, tetapi karena hatimu paling terbuka. Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Tuhan mencari kesediaan. Dan jika kamu bersedia, maka perubahan ini akan menjadi jalan bagimu, bukan jerat. Gelombang ini akan datang dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Tapi perbedaan akan terlihat jelas. Mereka yang tersapu olehnya dan mereka yang berdiri di atasnya. Mereka yang gentar dan mereka yang bersinar. Dan kamu, wahai jiwa yang sadar, sedang dipanggil untuk berdiri. Bukan karena kamu hebat, tetapi karena kamu mau bangkit dan mendengarkan. Lihatlah ke dalam dirimu. Semua kegelisahan yang kamu rasakan akhir-akhir ini, semua keresahan tanpa sebab, itu adalah alarm dari langit. Sebuah peringatan suci bahwa waktunya telah tiba. Bukan untuk berlari, tetapi untuk bersiap. Bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk bangkit. Perubahan sudah dimulai. Dan kamu tidak dipanggil untuk takut. Kamu dipanggil untuk bersinar. Kamu dipanggil untuk menjadi jangkar di tengah badai. Dan yang paling penting, kamu dipanggil untuk menjadi cahaya bagi mereka yang masih tertidur. Ini bukan sekadar musim baru. Ini adalah gerbang menuju takdir. Jangan biarkan dunia membuatmu tertidur saat langit sedang berbicara. Bangkitlah. Karena awal dari semua ini dimulai dari kesadaran bahwa kamu telah dipanggil. Dan panggilan itu adalah tanda bahwa kamu tidak sendirian. Kamu sedang dituntun. Kamu sedang dibentuk. Kamu sedang dilahirkan kembali. Mari bersiap. Gelombang itu sudah bergerak. Bagian 2. Lindungi jiwamu sekarang. Bayangkan dirimu berdiri di tepi lautan luas. Angin bertiup kencang, ombak mulai meninggi. Kamu tidak bisa menolak datangnya gelombang itu. Tapi kamu bisa memilih. Apakah akan disapu oleh kekuatannya, atau berdiri kokoh dan melayari arusnya dengan kekuatan yang telah kamu bangun sejak lama. Inilah waktunya. Waktu untuk melindungi sesuatu yang paling berharga, jiwamu. Bukan harta, bukan status, bukan gelar yang akan menyelamatkanmu,
ketika badai rohani menerpa. Yang akan menjadi perisaimu adalah kedalaman hubunganmu dengan Yang Maha Mengatur segala. Yang akan menjadi kekuatanmu adalah kemurnian niatmu, kekokohan imanmu, dan keteguhan langkahmu dalam cahaya kebenaran. Lindungi jiwamu. Karena dalam perubahan besar yang akan datang, tidak semua yang terlihat kuat akan tetap berdiri. Banyak yang gagah akan roboh karena kosong di dalamnya. Tapi mereka yang menjaga jiwanya, dalam diam, dalam doa, dalam kesetiaan, akan tetap bersinar meski langit runtuh. Jiwa yang terjaga adalah seperti api yang terus menyala dalam kegelapan. Tidak memerlukan tepuk tangan, tidak butuh panggung, karena ia tahu cahaya sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dan untuk menjaga cahaya itu tetap hidup, kamu perlu perlindungan spiritual. Perlindungan ini bukanlah benteng dari batu, bukan juga pagar besi. Ini adalah benteng tak kasat mata yang dibangun dari 3 hal: ketenangan batin, koneksi ilahi, dan kemurnian hati. Melindungi jiwa berarti menjaga pikiranmu dari racun kebencian, menjaga hatimu dari jerat iri dan marah, serta menjaga langkahmu agar tidak terjerumus dalam kabut kesia-siaan. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang terlihat indah, namun diam-diam mencuri kekuatan jiwamu. Ada hiburan yang membuat lupa akan hakikat hidup. Ada pergaulan yang terlihat hangat tapi mengikis prinsipmu sedikit demi sedikit. Ada suara-suara yang terdengar manis tapi perlahan mematikan keberanian dan keyakinan dalam dirimu. Karena itu, sekarang, bukan besok, bukan nanti, adalah saatnya untuk menyaring segalanya. Apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan, dan siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam kehidupanmu. Jika mereka tidak menguatkan jiwamu, saatnya melepaskan. Jika mereka merusak ketenanganmu, saatnya menjauh. Bukan karena kamu membenci, tetapi karena kamu mencintai jiwamu dan kamu menghormati panggilan yang telah diberikan kepadamu. Jangan biarkan apapun memadamkan api suci yang menyala dalam dadamu. Kamu telah melewati begitu banyak hal untuk sampai di titik ini. Luka yang kamu alami, air mata yang kamu tumpahkan, malam-malam panjang yang kamu lalui dengan gelisah, semuanya bukan sia-sia. Semua itu adalah bagian dari pembentukan jiwamu. Dan sekarang, ketika gelombang itu semakin dekat, Tuhan berkata, lindungi dirimu sebelum ini terjadi. Kamu tidak sendirian. Kekuatan ilahi selalu dekat dengan mereka yang memelihara cahaya batinnya. Doamu didengar, hatimu dilihat, usahamu dihargai. Jangan takut, jangan goyah, jangan menoleh ke belakang. Kamu telah dipanggil, dan panggilan itu membawa pesan. Jagalah jiwamu, karena dari situlah hidupmu mengalir. Kini waktunya kamu membungkus jiwamu dengan keheningan yang suci, menjaga pikiranmu agar tetap bersih, dan berdiri sebagai penjaga cahayamu sendiri. Karena saat badai itu datang, kamu akan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dan dunia akan tahu bahwa kamu bukan hanya bertahan, kamu telah dilindungi
dituntun, dan ditetapkan untuk bangkit. Bagian 3. Gelombang ilahi akan menyapu dunia. Dengarkan dengan hatimu yang paling dalam. Ada gemuruh lembut yang mulai terdengar dari balik tirai kenyataan. Bukan suara badai biasa. Bukan gejolak dunia yang datang lalu pergi. Ini adalah suara gelombang ilahi yang sedang bergerak. Perlahan, pasti, dan tidak dapat dihentikan. Gelombang ini bukan datang untuk menghancurkan, tetapi untuk membersihkan. Ia bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan. Ia bukan tanda kehancuran, tapi awal dari kelahiran baru. Sebuah gelombang yang akan menyapu setiap sudut jiwa manusia, membangkitkan yang tertidur, menggugurkan yang palsu, dan mengangkat yang siap untuk dibentuk ulang oleh tangan langit. Gelombang ini tidak pilih kasih. Ia akan menjamah setiap jiwa, setiap hati, setiap rumah, setiap sistem, setiap lapisan kehidupan. Tetapi meskipun gelombangnya sama, dampaknya akan berbeda. Bagi mereka yang tidak bersiap, gelombang ini akan terasa seperti pukulan, mengguncang, menakutkan, dan membingungkan. Tetapi bagi mereka yang siap, yang jiwanya sudah disejajarkan dengan frekuensi ilahi, gelombang ini akan menjadi dorongan, sayap, dan jembatan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Gelombang ini adalah panggilan untuk bangkit. Ia akan menghancurkan segala yang palsu, topeng-topeng sosial, rutinitas yang hampa makna, kesenangan yang meninabobokan, dan semua hal yang selama ini hanya menunda kedewasaan spiritual kita. Gelombang ini akan memperlihatkan siapa kita sebenarnya, tanpa kedok, tanpa ilusi. Dan dari situ, kita akan tahu siapa yang berjalan bersama kebenaran dan siapa yang selama ini hanya menyamar. Untukmu yang terpilih, jangan takut. Gelombang ini bukan musuhmu, ia adalah sahabat tak kasat mata yang dikirim Tuhan untuk membantumu melepaskan semua beban yang tak lagi berguna. Ia datang untuk memisahkan antara yang membebani dan yang membangun. Ia datang bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyaring dan mengangkat. Jika selama ini kamu merasa ada sesuatu yang sedang bergeser dalam hidupmu, seperti ada sesuatu yang lama-lama terasa tidak cocok lagi di hatimu, itu bukan kebetulan. Itu adalah suara lembut dari semesta yang berkata, bersiaplah. Gelombang itu sudah dekat, dan ia akan mengganti arah angin kehidupanmu, dan kamu tidak bisa menghindarinya. Tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu akan melewatinya. Apakah kamu akan tenggelam dalam kebingungan, atau kamu akan berdiri tegak, mengangkat tanganmu ke langit, dan berkata, aku siap dibawa kemanapun kehendakmu menuntunku. Lihatlah bagaimana alam pun bersiap, langit, bumi, udara, dan getaran tak terlihat. Semua bergerak menuju satu titik penyucian. Ini bukan tentang satu bangsa, satu keyakinan, atau satu kaum. Ini tentang seluruh ciptaan yang sedang dimurnikan kembali ke inti kebenaran. Dan kamu yang telah merasakan dorongan tak terjelaskan dalam jiwamu. Kamu yang tidak bisa lagi merasa nyaman dalam kebisingan dunia. Kamu yang merasa asing di tengah keramaian. Itu karena hatimu sedang disiapkan untuk menyambut gelombang ini, bukan sebagai korban,
tetapi sebagai penunggang ombak ilahi. Bersiaplah. Gelombang ini akan menguji fondasi spiritualmu. Ia akan menantangmu untuk memilih antara kenyamanan lama atau pertumbuhan yang menyakitkan namun membebaskan. Tapi ingat, setelah gelombang ini lewat, kamu tidak akan lagi menjadi pribadi yang sama. Kamu akan menjadi lebih kuat, lebih murni, lebih sejati. Kamu akan melihat dengan mata yang baru, mendengar dengan hati yang bersih, dan melangkah dengan arah yang lebih pasti. Karena gelombang ini, wahai jiwa yang terpilih, bukan akhir. Ia adalah awal dari segala yang telah dijanjikan padamu, kebangkitan, kekuatan, dan kejelasan arah hidup yang selama ini kamu rindukan dalam diam. Bagian 4. Tanda-tanda telah diperlihatkan. Perhatikan sekitarmu. Dunia tidak lagi berbicara dalam bahasa biasa. Ada bisikan-bisikan halus dalam kejadian sehari-hari. Ada gema tak terlihat dalam detak waktu. Semesta sedang bersuara dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang jiwanya terjaga. Tuhan tidak akan memulai sesuatu yang besar tanpa terlebih dahulu mengirimkan tanda. Dan tanda-tanda itu kini telah diperlihatkan. Tidak dengan kilat dari langit atau gemuruh petir yang memekak ke telinga, tapi dengan kejadian-kejadian kecil yang menyentuh bagian terdalam dari jiwamu. Pernahkah kamu merasa bahwa dunia seolah-olah sedang berubah meski kamu tak bisa menjelaskannya? Pernahkah kamu mengalami hari-hari di mana segalanya terasa asing meski tempatnya sama? Pernahkah ada malam di mana kamu terbangun tanpa sebab, namun hatimu seperti ingin mengatakan sesuatu yang belum kamu mengerti? Itulah tanda-tandanya. Bukan kebetulan, bukan ilusi, tapi isyarat dari langit yang sedang mengetuk pintu kesadaranmu. Mungkin kamu mendengar kalimat dari seseorang yang begitu tepat, seolah dikirim khusus untukmu. Mungkin kamu menonton video yang entah bagaimana muncul di hadapanmu tepat saat kamu membutuhkan pesan tertentu. Mungkin kamu mengalami peristiwa yang membuatmu terdiam dan bertanya, apa makna di balik semua ini? Itulah cara semesta bekerja. Tuhan tidak selalu berteriak. Kadang Ia berbisik melalui detail kecil, melalui angin yang berembus pelan, melalui senyuman orang asing, atau melalui kehilangan yang menyakitkan. Semuanya bisa menjadi tanda bahwa gelombang besar itu semakin dekat. Bagi jiwa yang tertutup, semua itu hanyalah kebetulan. Tapi bagi jiwa yang terpilih, itu adalah panggilan untuk bersiap. Jika kamu memperhatikan baik-baik, kamu akan menyadari bahwa hubungan-hubungan dalam hidupmu mulai berubah. Ada orang-orang yang tiba-tiba menjauh tanpa alasan. Ada pula yang datang membawa cahaya, padahal sebelumnya tak pernah ada. Semua itu bukan sekadar dinamika sosial. Itu adalah penyaringan ilahi. Tuhan sedang merapikan barisan dalam hidupmu, memisahkan mana yang akan berjalan bersamamu ke depan dan mana yang hanya menjadi bagian dari masa lalu. Tanda-tanda ini juga bisa muncul dari dalam dirimu sendiri. Kamu mungkin merasa tidak nyaman lagi melakukan hal-hal yang dulu kamu sukai. Kamu mungkin merasa gelisah di tengah keramaian yang dulu membuatmu bahagia. Itu karena jiwamu
sedang dinaikkan ke frekuensi yang lebih tinggi. Dan dunia lama mulai terasa sempit bagi pertumbuhanmu yang baru. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Jangan anggap remeh getaran-getaran halus itu. Ketika kamu merasa hatimu tersentuh tanpa sebab, ketika air matamu jatuh bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa tersadar, itu adalah panggilan. Panggilan untuk bangkit. Panggilan untuk bersiap. Panggilan untuk kembali ke pusat dari segalanya. Kedekatanmu dengan Tuhan. Banyak orang akan mengabaikan tanda-tanda ini. Mereka akan sibuk dengan urusan dunia, mengejar ambisi, mempertahankan ilusi. Tapi kamu tidak seperti mereka. Kamu telah dipanggil untuk melihat lebih dalam, mendengar lebih jauh, dan memahami lebih luas. Karena jiwamu telah disetel untuk menangkap sinyal ilahi yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Dan jika kamu membaca ini sekarang, itu bukan karena iseng. Itu bukan karena algoritma acak. Itu karena jiwamu selaras, karena hatimu sudah siap. Karena Tuhan sedang mengingatkanmu. Anakku, gelombang itu akan datang, dan aku telah menunjukkan tanda-tandanya. Sekarang lihatlah dengan mata rohmu. Jangan tunggu tanda yang lebih besar. Jangan minta bukti yang lebih jelas. Yang kamu butuhkan sudah diperlihatkan di dalam dirimu, di sekelilingmu, dan dalam setiap detik waktu yang terus berjalan maju. Waktunya telah tiba, dan kamu tidak perlu takut. Karena jika kamu mampu mengenali tanda-tandanya, itu berarti kamu juga mampu menghadapinya. Karena tanda adalah bukti bahwa Tuhan sedang menuntunmu. Dan yang dituntun oleh Tuhan takkan pernah tersesat. Bagian 5. Mereka yang tidak siap akan terombang-ambing. Bayangkan seseorang yang berdiri di tengah laut tanpa perahu, tanpa pelampung, tanpa arah. Gelombang datang satu persatu, bukan untuk membunuh, tapi untuk menguji. Dan mereka yang tak siap akan terombang-ambing. Bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak menyadari bahwa waktu untuk bersiap telah tiba jauh sebelum badai itu datang. Inilah kenyataan yang menyakitkan, namun penuh pelajaran. Tidak semua orang akan kuat menghadapi perubahan ini. Tidak semua akan mampu berdiri ketika fondasi dunia mereka digoyang oleh kekuatan tak terlihat. Mereka yang menolak untuk melihat akan tersesat. Mereka yang terus menunda penyelarasan batin akan dibingungkan oleh arah angin yang baru. Bukan karena Tuhan meninggalkan mereka, tapi karena mereka terlalu lama menutup mata saat cahaya ditawarkan. Bukan karena semesta membenci mereka, tapi karena mereka menolak suara-suara kecil yang selama ini mengetuk nurani. Dan kini, ketika gelombang itu datang, mereka tak tahu harus kemana. Hidup mereka mulai terasa tak terarah. Apa yang dulu mereka andalkan, jabatan, koneksi, kekuasaan, kekayaan, tiba-tiba terasa hampa. Apa yang dulu membuat mereka bangga, kini hanya menjadi beban yang menghalangi langkah. Mereka merasa sendirian, padahal dunia ramai. Mereka merasa kehilangan, padahal segalanya masih ada. Ada. Karena sesungguhnya yang hilang bukan barang, bukan orang, tetapi arah.
Mereka akan bertanya-tanya, apa yang terjadi padaku? Mengapa semuanya terasa berat? Mengapa seolah-olah hidup tidak lagi berpihak padaku? Dan disitulah pelajaran dimulai. Tuhan tidak pernah menghukum. Ia hanya membentuk. Ketika jalan lama tidak lagi membawa kedamaian, itu artinya waktu untuk berbalik arah. Ketika segala sesuatu mulai terasa seperti kehilangan makna, itu artinya waktunya kembali ke dalam. Inilah panggilan bagi mereka yang belum siap. Bukan untuk merasa bersalah, bukan untuk menyesali masa lalu, tapi untuk mulai bergerak dari keterlenaan menuju kesadaran. Karena walau mereka terombang-ambing, mereka belum tenggelam. Dan setiap jiwa, bahkan yang paling jauh sekalipun, selalu bisa kembali ke pangkuan cahaya. Masih ada waktu, masih ada jalan, karena kasih Tuhan tak pernah ditutup. Dia menunggu di balik badai, menunggu jiwa-jiwa yang akhirnya bersedia melihat, bersedia mendengar, dan bersedia dibimbing kembali ke arah yang benar. Jika kamu merasa termasuk di dalam mereka yang mulai terombang-ambing, jangan takut. Rasa gelisahmu adalah kompas. Rasa kosongmu adalah panggilan. Itu berarti jiwamu sedang memberontak terhadap kehidupan yang tidak sesuai dengan takdir ilahimu. Itu berarti hatimu masih hidup. Dan selama hatimu masih hidup, kamu masih bisa berbalik, bersujud, merenung, menangis, berdoa, dan bangkit. Karena yang membedakan mereka yang tenggelam dan mereka yang naik ke permukaan bukanlah kekuatan fisik, tetapi kemauan untuk berubah. Dan hari ini, kamu masih diberi kesempatan itu. Jangan abaikan rasa tidak nyaman dalam hidupmu, karena bisa jadi itu adalah anugerah terbesar yang dikirim untuk menyadarkanmu. Badai bukan musuh. Badai adalah guru. Dan gelombang yang sama yang menenggelamkan mereka yang tak sadar adalah gelombang yang akan mengangkat mereka yang bersedia menyelam ke dalam makna hidup yang lebih dalam. Jangan terlambat, karena setiap detik yang kamu abaikan bisa menjauhkanmu dari panggilan tertinggimu. Namun, jika kamu hari ini memilih untuk sadar, jika kamu hari ini berkata dalam hati, "Aku siap berubah," maka seluruh semesta akan bergerak untuk membantumu pulang. Dan saat itulah gelombang yang dulu kamu takuti akan menjadi kendaraanmu menuju pencerahan. Bagian 6. Waktu untuk bangkit telah tiba. Waktunya telah tiba. Bukan esok, bukan nanti, tapi sekarang. Inilah detik di mana langit berbicara lebih keras dan bumi bergema lebih dalam. Inilah momen di mana jiwa-jiwa yang selama ini diam dipanggil untuk bangkit. Bukan sekadar bangun dari tidur, tetapi bangkit dalam makna yang sesungguhnya. Bangkit sebagai cahaya, sebagai jawaban, sebagai penyambung harapan bagi dunia yang sedang dalam proses pemurnian. Kamu telah melewati banyak hal. Kamu telah jatuh, terluka, disalahpahami, dan ditinggalkan. Namun lihatlah dirimu sekarang, masih berdiri, masih mencari cahaya, masih mendengarkan suara kebenaran di tengah kebisingan dunia. Itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu terpilih. Karena hanya mereka yang dipanggil yang akan bertahan sejauh ini. Dan hanya mereka yang siap
yang akan merespon panggilan ini dengan keberanian. Tuhan tidak memanggil yang paling sempurna. Tuhan memanggil yang paling bersedia. Dan jika kamu merasa kata-kata ini mengetuk jiwamu, maka kamu termasuk di antara mereka yang harus bersiap, bukan bersembunyi, yang harus menyala, bukan meredup, yang harus melangkah, bukan menunggu. Gelombang besar akan datang. Namun gelombang ini tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk menyingkap siapa dirimu yang sebenarnya. Jika selama ini kamu merasa tersesat dalam rutinitas, kehilangan makna dalam pencapaian dunia, dan merasa hampa di tengah keramaian, maka ketahuilah, itulah pertanda bahwa jiwamu tidak ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar, untuk menjadi pembawa cahaya di zaman yang kelam, untuk menjadi mercusuar bagi mereka yang kehilangan arah, untuk menjadi saksi bahwa ketika badai datang, masih ada jiwa-jiwa yang bisa berdiri dengan iman dan keberanian. Bangkitlah, bukan karena kamu ingin diakui manusia. Bangkitlah karena langit telah memilihmu, dan mereka yang dipilih akan dilatih, bukan dengan pujian, tetapi dengan ujian, bukan dengan kemudahan, tetapi dengan keberanian. Kini, waktunya kamu melepaskan semua yang mengikatmu. Waktu untuk menyudahi penundaan, alasan dan ketakutan yang selama ini menghalangi langkahmu. Biarkan masa lalu menjadi guru, bukan penjara. Biarkan luka menjadi mata air kebijaksanaan, bukan jerat kesedihan. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk bertahan hidup. Kamu dilahirkan untuk membawa makna, untuk menjadi bukti hidup bahwa ketika seseorang memilih bangkit, seluruh semesta akan membuka jalan. Langit sedang menyusun ulang arah dunia, dan kamu adalah bagian dari rencana itu. Bukan sebagai penonton, tapi sebagai pelaku. Bukan sebagai pengamat, tapi sebagai penerang. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pembawa harapan. Jangan tunggu segalanya sempurna untuk memulai, karena mereka yang bangkit di tengah kekacauan adalah mereka yang akan menjadi tiang di tengah gempa. Dan jika kamu membaca ini sekarang, bukan karena iseng, tapi karena kamu telah ditunjuk, maka jawab panggilan ini dengan tekad, bukan tunda, dengan iman, bukan ragu, dengan keyakinan, bukan ketakutan. Karena waktu untuk bangkit bukan datang berkali-kali. Dan saat Tuhan berkata, "Bangkitlah," semesta pun berhenti sejenak, menanti gerak pertamamu. Wahai jiwa yang terpilih, perjalananmu telah dimulai. Bukan dengan langkah kaki, tapi dengan gerakan hati. Bukan dengan peta di tangan, tapi dengan cahaya iman yang menuntun dari dalam. Tuhan telah berbicara. Lewat gelombang, lewat tanda, lewat bisikan jiwa yang tak pernah bisa kamu abaikan. Ini bukan waktunya lagi untuk menunggu keajaiban, karena sesungguhnya kamu sendirilah keajaiban itu. Lindungilah jiwamu. Jaga nyala kecil dalam hatimu agar tetap menyala. Bersihkan dirimu dari kebisingan dunia yang menipu. Bersiaplah, karena gelombang ilahi akan terus bergerak. Dan dunia takkan pernah sama lagi. Jika kamu telah membaca hingga titik ini, maka itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah konfirmasi
bahwa kamu adalah bagian dari barisan cahaya. Kamu bukan hanya bertahan dalam badai, kamu ditakdirkan untuk menari di atasnya. Jangan biarkan pesan ini berlalu seperti angin. Tandai langkah pertamamu hari ini. Tekan tombol suka sebagai bentuk kesepakatan iman. Berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi sebagai bentuk kesiapan menerima pesan ilahi selanjutnya. Dan tulislah di kolom komentar 77, sebuah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap, kamu terbuka, dan kamu akan bangkit. Karena saat langit berseru, hanya mereka yang siap yang akan menjawab. Dan kamu sudah terpilih sejak awal. Sekarang waktumu telah tiba. Bangkitlah dan penuhi panggilanmu.